Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara sahabat Nabi, biasanya yang terbayang itu serius, tegas, alim, wajahnya bercahaya, bicaranya penuh hikmah. Tapi, tahukah Anda, di antara sahabat Nabi, ada satu orang yang hobinya bikin orang kaget. Bikin sahabat lain emosi dulu, baru sadar itu cuma prank. Namanya Nuaim bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang satu ini terkenal super jahil. Tapi jahilnya bukan jahat. Jahilnya bikin ketawa. Bahkan Rasulullah pun tersenyum menghadapi kelakuannya. Bayangkan, ini bulan Ramadan. Orang lagi nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Ramadan di Madinah itu sederhana. Tidak ada speaker Bluetooth, tidak ada sirine sahur, tidak ada status WA, sahur guys. Yang ada cuma azan, kurma, air, dan kebersamaan. Para sahabat berbuka dengan sederhana. Kadang cuma air dan kurma. Kadang bahkan kalau rejeki lagi tipis, cuma air. Tapi suasananya hangat. Nah, di tengah suasana sakral seperti itu, ada satu sosok yang otaknya muter terus. Nuaim. Kalau Ramadan sekarang orang sibuk bikin takjil, Nuaim sibuk mikir, hari ini siapa yang bisa saya kerjai ya? Suatu hari, menjelang berbuka, Nuaim jalan ke pasar. Dia lihat pedagang madu. Aroma madu itu, Masya Allah, manisnya sampai ke hati. Perut lagi kosong, lidah lagi sensitif. Nuaim bilang, "Wahai penjual madu, kirimkan madu terbaikmu ke rumah Rasulullah. Nanti beliau yang bayar." Pedagangnya senang bukan main. Subhanallah, Rasulullah pesan madu. Langsung dikirim. Sampai di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedagang itu bilang, "Ini madu pesanan Nuaim." Rasulullah tersenyum. "Nuaim yang pesan." Iya, Rasulullah paham. Beliau tahu siapa Nuaim. Akhirnya madu itu dibayar. Sementara Nuaim sudah duduk manis di pojokan masjid, berbuka dengan madu yang tadi ia pesan. Dan ketika Rasulullah bertemu Nuaim, beliau tidak marah besar. Beliau tersenyum, karena Nuaim bukan penipu. Dia tidak kabur, dia tidak jahat, dia cuma terlalu kreatif. Bayangkan suasana sahur. Semua orang masih mengantuk. Lampu belum terang, orang-orang makan pelan-pelan. Nuaim melihat seorang sahabat yang sangat serius menjaga puasanya. Setiap sahur, dia khusyuk sekali. Nuaim mendekat, bawa roti. Lalu dia bilang pelan, "Saudaraku, kamu tahu tidak, roti ini tadi jatuh." Sahabat itu langsung berhenti makan. "Jatuh? Di mana?" "Di tangan saya. Dari meja ke tangan saya." Sahabat itu bengong. Nuaim tertawa pelan. Ramadan itu menahan marah. Dan Nuaim seperti ujian praktek. Suatu hari, Nuaim pernah menjual seorang sahabat kepada orang lain sebagai budak, hanya untuk bercanda. Ketika orang itu datang menagih, sahabat tadi bingung. Rasulullah akhirnya tahu. Beliau menegur Nuaim. Tapi menariknya, Rasulullah tetap menyayanginya. Karena Nuaim tidak pernah berdusta dalam hal serius. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah melanggar akidah. Dia cuma terlalu spontan. Di bulan Ramadan, kelakuannya sedikit berkurang. Kenapa? Karena lapar itu bikin orang cepat sadar. Dari Nuaim kita belajar, Islam itu tidak kaku. Sahabat Nabi bukan robot serius semua. Ada yang pemberani seperti Khalid, ada yang lembut seperti Abu Bakar, ada yang tegas seperti Umar, dan ada yang lucu seperti Nuaim. Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar, tapi juga tentang menjaga hati tetap ringan. Karena kadang orang yang bisa membuat kita tertawa adalah orang yang paling paham bahwa hidup ini ujian. Dan Rasulullah tidak mematikan karakter Nuaim. Beliau mengarahkannya. Itulah indahnya Islam. Ramadan itu ujian paling nyata. Kalau biasanya orang sabar, di bulan Ramadan kesabarannya dites.
Kalau biasanya orang santai, di bulan Ramadan emosinya diuji. Dan Nuaim adalah ujian berjalan. Suatu sore menjelang berbuka, perut sahabat-sahabat sudah berbunyi. Bayangkan suasana Madinah. Angin gurun pelan bertiup, matahari condong ke barat, orang-orang duduk sambil menunggu azan. Ada yang menghitung menit, ada yang melihat langit, ada yang berdoa pelan-pelan. Nuaim berjalan membawa kantong kurma. Dia duduk di samping seorang sahabat yang terkenal sangat serius. Sahabat itu menatap matahari, hikmat sekali. Nuaim membuka kantongnya. Bunyi kresek-kresek. Sahabat itu menoleh. Nuaim mengambil satu kurma, dipegang, diputar-putar, lalu berkata pelan, "Kalau saya gigit sedikit saja sebelum azan, kira-kira batal nggak ya?" Sahabat itu langsung tegang. "Nuaim, jangan!" Nuaim tersenyum. "Tenang, saya cuma ngetes kamu, bukan puasa saya." Ramadan itu bukan cuma menahan lapar, tapi menahan Nuaim. Suatu malam, sahabat-sahabat sahur bersama. Makan sederhana. Ada roti kering, sedikit minyak zaitun. Semua makan cepat karena waktu hampir habis. Nuaim melihat satu sahabat makan dengan sangat cepat. Dia mendekat. Pelan-pelan, nanti tersedak. Sahabat itu tetap makan cepat. Nuaim lalu berdiri dan berkata dengan suara agak keras, "Sudah azan!" Semua berhenti. Sunyi. Beberapa orang langsung menelan cepat-cepat. Ternyata belum azan. Semua melihat ke arah Nuaim. Dia tertawa kecil. Masih ada waktu. Beberapa sahabat ingin marah, tapi ini Ramadan. Menahan marah itu pahala. Nuaim seolah ingin semua orang dapat pahala ekstra. Di Madinah, ada sahabat yang terkenal sangat serius. Kalau berjalan, lurus. Kalau bicara, singkat. Kalau ibadah, khusyuk sekali. Nuaim melihatnya dan berkata dalam hati, "Orang ini kalau tersenyum, mungkin langit ikut heran." Suatu sore Ramadan, sahabat serius itu duduk sendiri menunggu berbuka. Wajahnya tegang, mungkin karena lapar, mungkin karena haus, mungkin karena hidup terlalu serius. Nuaim duduk di sebelahnya, diam, lalu berkata pelan, "Saudaraku, kalau kita berbuka nanti, kamu senyum ya?" Sahabat itu bingung. Kenapa? Supaya kurmanya tahu dia disambut dengan bahagia. Sahabat itu hampir marah, tapi kemudian dia tertawa kecil. Dan mungkin itu tawa pertamanya hari itu. Kadang yang kita butuhkan di Ramadan bukan tambahan makanan, tapi tambahan senyum. Menjelang azan maghrib, semua orang pegang gelas. Di tangan ada air, di hati ada doa. Nuaim melihat dua sahabat yang gelasnya mirip. Dia tukar pelan-pelan. Ketika azan berkumandang, keduanya minum. Lalu salah satu berkata, "Ini bukan airku." Yang lain juga heran. Nuaim tertawa kecil. "Tenang, yang penting bukan minum ego, tapi minum air." Kadang kelakuannya bikin orang geleng-geleng, tapi lihat sisi lainnya. Di bulan Ramadan, semua orang diuji sabarnya. Nuaim seperti pelatih sabar tidak resmi. Yang paling indah adalah bagaimana Rasulullah menyikapi Nuaim. Beliau tidak membentak keras, tidak mempermalukan. Beliau menegur dengan lembut, karena beliau tahu karakter itu tidak untuk dimatikan. Karakter itu untuk diarahkan. Nuaim itu bukti bahwa di generasi terbaik pun ada warna. Islam bukan agama yang menghapus kepribadian. Islam menyucikan niatnya. Ramadan bukan membuat kita jadi robot, tapi membuat hati lebih lembut. Dan mungkin kalau tidak ada Nuaim, suasana Madinah akan terlalu sunyi. Sekarang bayangkan 10 malam terakhir Ramadan. Semua orang fokus ibadah. I'tikaf, doa, tangis. Nuaim juga ikut. Tapi tetap saja, suatu malam dia melihat seorang sahabat tertidur saat i'tikaf. Dia mendekat pelan, dibisikkan,
Lailatul Qadar lewat tadi. Sahabat itu langsung bangun panik. Di mana? Nuaim tersenyum. Kalau kamu tidur terus, bisa lewat sungguhan. Kadang cara orang mengingatkan itu unik, dan Nuaim punya cara sendiri. Saudara-saudaraku, Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang mengenal diri. Ada yang diuji dengan lapar, ada yang diuji dengan marah, ada yang diuji dengan rasa bosan, dan mungkin ada yang diuji dengan teman seperti Nuaim. Tapi lihatlah, Rasulullah tidak mengusirnya, tidak menjauhkan, tidak mencapnya pembuat masalah. Beliau mendidik dengan cinta. Karena manusia tidak harus sama untuk menjadi baik. Ramadan mengajarkan kita serius dalam ibadah, tapi tetap manusia. Tertib dalam syariat, tapi tidak kehilangan tawa. Karena bahkan di kota suci Madinah, di bulan suci Ramadan, di generasi paling mulia, ada ruang untuk senyum. Dan mungkin kalau hari ini kita bisa tertawa tanpa menyakiti, itu juga bagian dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.